Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramli, salah satu penggiat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dan pada tahun 2018, saya pernah mewakili Indonesia dalam kegiatan Majelis Sastra Asia Tenggara. Kemudian pada tahun 2018 juga pernah mewakili Kalimantan Utara dalam kegiatan New Action Forum yang diinisiasi oleh PBB. Dan tahun 2020 dan 2022 pernah mewakili kembali Kalimantan Utara dan Indonesia dalam kegiatan International Islamic Cooperative Study di 3 negara, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Saat ini saya bekerja sebagai pegiat literasi, seniman, dan seorang tenaga pengajar. Selain sebagai seniman, saya juga mengajar di salah satu kampus dengan jurusan komunikasi masyarakat. Dan selain itu saya juga mengajar di salah satu sekolah sambil bergelut di dalam dunia komunitas. Dari banyaknya pilihan seni yang saya pilih sekarang ini, karena saya melihat adalah salah satu jalan seni yang saya geluti hari ini adalah salah satu bagian daripada banyak menginspirasi orang atau banyak memberikan dampak kepada orang, meskipun kita melalui seni yang saya geluti dalam konteks ini adalah seni menulis dan seni dalam hal yang lainnya. Oke, kalau berbicara tentang sejak kapan, saya akan flashback pada tahun 2008 atau 2009. Pada masa SMA, saya pernah masuk ke dalam sanggar seni tari, dan itu ternyata mengantarkan saya untuk bisa berkompetisi baik secara lokal maupun secara nasional. Jadi sejak tahun 2008 atau 2009 saya sudah suka dengan seni. Kalau berbicara karya, kalau konteksnya adalah dalam karya tulis, alhamdulillah sekarang sudah ada sekitar 62 buku yang saya tuliskan, dan itu diterbitkan secara nasional dan tersebar di seluruh Gramedia, kemudian diterbitkan juga di luar negeri seperti di Malaysia dan Brunei Darussalam. Ketika berbicara tentang seni yang saya tekuni, dan definisinya adalah seperti sebuah jalan yang saya geluti, yang mana jalan ini saya menganggap bahwasanya salah satu langkah untuk memberikan impact atau dampak kepada orang banyak dan mampu menginspirasi orang serta mampu memberdayakan orang yang melihat atau membaca dari karya seni yang saya geluti dan saya lakukan hari ini. Oke, kalau berbicara tentang kolaborasi sering banget. Salah satunya adalah Bang Iping atau Bang Randy. Itu jadi saya sama Bang Randy itu merupakan salah satu perwakilan Indonesia dalam kegiatan Majelis Sastra Asia Tenggara. Kemudian kita pernah kolaborasi juga dalam konteks seni teater, seni puisi, atau musikalisasi puisi, atau malam jamuan puisi. Jadi kita sering kolaborasi dengan beberapa seniman khususnya yang ada di Kota Tarakan. Kalau berbicara tentang latar belakang pendidikan, tentunya tidak ada. Cuma karena circle atau pertemanan saya banyak berkecimpung dengan teman-teman yang suka seni. Akhirnya itu memotivasi saya atau menginspirasi saya untuk bisa terlibat dalam konteks seni itu sendiri. Landasannya, kalau berbicara landasan, saya mengutip strong why ataupun motivasi terbesar kenapa saya menggeluti seni hari ini itu berasal dari hadis Rasulullah. Bunyinya seperti ini, khairukum
anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dan saya melihat bahwasanya seni yang saya geluti hari ini adalah seni yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain meskipun saya tidak langsung datang kepada mereka. Contoh misalnya nih, saya nulis buku, satu buku ini bisa tersebar ke seluruh pelosok Indonesia tanpa saya harus pergi ke misalnya ke Papua, kemudian ke Jogja, ke Bandung dan sebagainya. Tantangannya tentunya adalah tantangan zaman ya, karena semakin hari kan zaman semakin berkembang dan kita harus bisa untuk beradaptasi dengan zaman tersebut. Sehingga kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan zaman, maka kita akan tergerus dan kita akan tertinggal. Apalagi hari ini ketika kita berbicara ingin berperan dalam seni, konteks kita hari ini adalah generasi zilenial dan milenial yang memang kita harus tahu psikologi mereka. Jadi tantangannya tantangan zaman. Oke, salah satu cara yang saya lakukan ada banyak hal. Salah satunya adalah saya suka sekali nonton podcast ataupun YouTube yang memang menginspirasi. Salah satu contoh YouTube yang sering saya lihat adalah Kid Andy, kemudian Muslim Traveler, kemudian podcast dari misalnya Mbak Najwa Shihab, kemudian Maudi, Augustina Dewi, dan itu merupakan salah satu inspirasi membuat saya harus berbuat lebih baik lagi dan lebih banyak lagi ketimbang apa yang saya lakukan hari ini. Karya yang paling berkesan yang saya tuliskan hari ini itu ada satu karya yang saya terbitkan pada tahun 2018, kemudian bestseller di Indonesia, kemudian tahun 2019 itu diterjemahkan dan diterbitkan di luar negeri, di Malaysia, dan ternyata di Malaysia itu cetak bulan juga dan menjadi buku bestseller di sana. Jadi itu sangat berkesan. Judulnya itu Robby, Aku Ingin Mengenalmu Lebih Dekat. Jadi semacam self healing tentang bagaimana kita semakin dekat dengan Tuhan gitu. Oke, bagaimana saya menghadapi sebuah kritikan? Saya selalu melihat bahwasanya, dan saya selalu mengambil pemahaman bahwasanya sebaik apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah lepas daripada kritikan orang lain. Maka yang harus saya lakukan adalah saya harus benar dalam fokusnya. Benar dalam fokusnya adalah ketika memang membangun, maka saya harus fokus pada hal kritikan ini membangun saya dan itu menjadi bahan evaluasi untuk saya ke depannya. Tapi kalau misalnya kritikan itu adalah kritikan yang menjatuhkan atau menjadikan saya lebih tidak termotivasi lagi, maka saya akan tutup mata, saya akan tutup telinga dan tidak mengabaikan hal itu. Jadi lebih pada melihat ini kritikannya membangun atau tidak gitu. Oke, baik. Itu berarti itu berbicara tentang time management, dan saya paling suka dengan konsep time management. Contoh misalnya, saya ada teknik dalam proses perjalanan saya menulis, misalnya kan karya seni nulis yang saya lakukan, saya ada konsep yang saya temukan dari perjalanan itu, namanya teknik SBSN. SBSN itu adalah 1 bulan 1 naskah, yang mana saya memetakan nih, misal kalau saya butuh misalnya dalam sebulan 200 halaman, maka saya akan petakan per hari saya harus dapat berapa, per minggu saya harus dapat berapa, hingga bisa memenuhi tenggang 1 bulan itu. Jadi konsepnya berada pada time management, pengaturan waktu gitu. Ya, perjalanannya ya berarti flashback lagi ya. Saya mulai menulis itu pada akhir tahun 2013 pada saat menjadi mahasiswa, karena saya terinspirasi dengan sebuah novelnya itu ketika Cinta Bertasbih. Nah, saya melihat bahwasanya sosok yang ada di dalam novel itu kok membuat saya ingin seperti tokoh utamanya. Akhirnya saya mulai berkecimpung dan belajar, akhirnya saya nulis tahun 2013 akhir. Dan prosesnya ternyata tidak mudah, karena kenapa? Saya tidak punya mentor, kemudian saya tidak punya laptop, kemudian saya tidak tahu harus nulis seperti apa. Maka dari semua 3 problem ini menjadikan saya cuma
punya strong why. Strong itu adalah motivasi bahwasanya kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Gitu. Akhirnya saya memulai proses perjalanan dari satu laptop ke laptop yang lainnya. Dalam konteksnya adalah saya pinjam laptop teman saya pinjam. Setelah selesai saya cuma bermodalkan flash disk. Setelah teman saya pakai laptopnya, saya ke warnet. Dulu masih ada ya 2.000 per jam. Jadi saya ke warnet, setiap 1 jam saya ke warnet. Kemudian saya ke perpustakaan. Di perpustakaan ada komputer yang memang diberikan akses kepada pengunjung. Itu yang saya lakukan, proses perjalanan. Sehingga saya masih ingat sekitar 25 buku saya tuliskan itu tidak ada sama sekali laptop yang saya punya. Jadi dari laptop ke laptop, warnet ke warnet, atau perpustakaan ke perpustakaan. Itu proses perjalanan yang saya geluti hingga hari ini. Yang menginspirasi mungkin ini ya, buku terbaru saya yang judulnya Inspiring Journey. Ini adalah perjalanan saya ke 3 negara dalam kegiatan International Islamic Cooperative Study mewakili Kalimantan Utara pada saat itu. Satu-satunya perwakilan Kalimantan Utara dalam konteks memberikan best practice ataupun menyampaikan tentang apa yang saya lakukan di konteks pendidikan. Jadi ini adalah hasil daripada saya ngambil bagian SDGs. Jadi kita ada di Indonesia namanya SDGs, Sustainable Development Goals, yang mana saya ngambil poin keempat itu quality education. Jadi saya fokus pada pendidikan berkualitas, dan itu yang saya sampaikan di NUS. NUS itu National University of Singapore, dan itu menginspirasi saya bahwasanya saya harus tuliskan buku ini, dan ini buku yang menginspirasi saya untuk terus berbuat dan terus berbuat. Salah satu subjek atau tema yang saya tulis itu tentunya saya melihat hari ini apa. Kalau contoh misalnya nih, saya sekarang fokus untuk nulis tentang self healing karena hari ini generasi zilenial kita memang konteks masalahnya yang kompleks adalah tentang healing atau mental health. Makanya saya fokus dengan cara melihat apa nih yang lagi dibutuhkan oleh generasi kita atau apa yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat sebagai solusi daripada masalah yang mereka hadapi. Jadi itu salah satu cara saya untuk melihat atau mengambil tema dalam menuliskan apa yang akan menjadi karya saya selanjutnya. Bagaimana caranya? Ya kalau misalnya selesai, tidak konteks selesai di sini berarti tidak berhenti di situ saja. Jadi konteks selesai yang saya mungkin secara pribadi adalah ketika buku atau karya yang saya buat itu memang benar-benar menjadi inspirasi bagi para pembaca atau bagi orang lain. Maka konteksnya misalnya gini, saya nulis buku, maka ketika buku yang saya tulis itu terbit, maka saya tidak mengatakan selesai dalam karya, tetapi ketika memang sudah bermanfaat dan menginspirasi orang lain, maka konteks buku yang saya hasilkan itu mungkin selesai gitu. Oke, jadi kalau ritual ya mungkin gini ya, habits gitu ya, kebiasaan. Jadi kebiasaan yang biasa saya lakukan adalah saya punya kebiasaan membaca buku dalam setahun itu 50 buku. Jadi itu kebiasaan yang saya geluti. Jadi saya sebisa mungkin dalam 1 bulan itu menghabiskan 4-5 judul buku, karena target saya dalam setahun itu saya harus membaca buku 50. Karena kan saya selalu berpikir bahwasanya ketika saya bergelut dalam dunia tulis menulis, maka konteks untuk menjadikan tulisan saya berkualitas adalah ketika saya menjadi seorang pembaca yang baik. Pembaca yang berkualitas. Jadi itu ritual yang saya bangun, kebiasaan yang saya bangun adalah membaca buku 50 judul buku dalam setiap tahunnya. Ya, ada sesuatu hal yang kadang mempengaruhi ketika misalnya saya nulis nih, atau saya membuat sebuah karya, kemudian saya melihat
ternyata tidak sesuai dengan konteks yang saya tulis, dan saya ingin tulisan saya itu atau karya saya itu berdampak kepada apa yang saya lihat itu. Akhirnya saya bisa ngambil haluan, jadi berbalik haluan yang mungkin di awal saya menulisnya A, ternyata setelah melihat yang saya realitas sekarang, akhirnya saya nulis mengambil haluan dengan menuntaskan tulisan B gitu. Nah, jadi setiap karya yang saya hasilkan itu saya hanya selalu ingin bahwasanya apapun yang kita hasilkan atau karya yang kita tuliskan sebisa mungkin itu bisa tidak hanya menginspirasi orang lain tetapi mampu untuk memberdayakan orang lain. Jadi misalnya nih, kalau orang lain terinspirasi, maka kita ingin mereka tidak hanya terinspirasi tetapi mereka bisa untuk memberdayakan, atau dalam sederhananya take action, langsung berbuat. Contoh misalnya nih, saya terinspirasi untuk setelah membaca buku Inspiring Journey, saya terinspirasi untuk misalnya ke luar negeri. Maka tidak hanya lepas di situ saja, tetapi bagaimana mimpi untuk ke luar negeri itu bisa terwujud. Makanya harus memberdayakan orang lain dengan cara langsung take action atau ada aksi nyata. Oke. Apa yang saya tekuni hari ini akan yang saya pandang atau saya lihat ini akan menjadi salah satu hal yang selalu ada dan selalu dibutuhkan. Apalagi kalau kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045, yang mana salah satu faktor daripada keberhasilan Indonesia Emas 2045 adalah ketika indeks literasi membaca kita bagus atau berkualitas. Maka ketika saya menggeluti dengan dunia tulis atau seni tulis ini, adalah saya selalu mengatakan ini akan selalu dibutuhkan dan akan selalu beriringan dengan zaman. Oke, waktu yang saya butuhkan itu yang pernah paling cepat itu 28 hari. Itu sekitar 280 halaman. Gitu. Jadi tapi kadang-kadang ada juga yang butuh 3 bulan, ada yang butuh misalnya 6 bulan. Jadi tergantung dari konteks apa yang saya tuliskan seperti apa. Jadi tapi yang paling cepat yang pernah saya tuliskan itu yang 28 hari, alhamdulillah udah selesai. Gitu. Kalau berbicara tentang hobi ya. Jadi kenapa saya bilang hobi? Karena kesukaan saya membaca itu lahir daripada ketika saya di kampung. Jadi di kampung itu untuk akses sebuah buku itu harus menempuh perjalanan 360 km, sekitar 5-6 jam. Dan saya selalu di masa saya hobi untuk membaca buku itu, saya selalu haus dengan kapan saya dapat buku lagi, kapan saya dapat buku lagi. Akhirnya saya nabung uang jajan saya, uang angkot itu saya nabung. Akhirnya saya selalu mengatakan, oh ternyata hobi saya, kesukaan saya adalah membaca ketimbang saya misalnya main futsal atau main bola gitu. Karya yang bisa sangat mengagumkan itu tentunya adalah ketika karya itu bisa berdampak atau memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kita mungkin bisa berkarya, tapi karya kita bisa memberikan pengaruh yang baik nggak sama orang, atau bisa menginspirasi nggak orang lain. Nah, itu yang saya lihat bahwasanya sebuah karya atau kegiatan yang kita lakukan itu bisa berpengaruh ketika itu memberikan dampak kepada orang lain. Oke, baik. Beberapa hal yang saya ikuti ya tentunya itu yang kegiatan Majelis Sastra Asia Tenggara wakili Indonesia tahun 2018, kemudian kegiatan lomba, misalnya lomba opini pernah diadakan oleh Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara tentang temanya mental health dan itu juara 1. Kemudian pernah mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan, itu juara 2, nulis tentang opini. Kemudian
beberapa kegiatan, misalnya kegiatan lomba esai, kemudian lomba puisi tingkat nasional, dan itu beberapa dari mengikuti lomba itu alhamdulillah dapat juara 1 dan juara 2. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang seleksi ya tetap mengikuti, salah satunya kemarin yang terakhir tentang seleksi duta baca provinsi yang masuk run up atau juara yang kedua. Oke, salah satu cara untuk mengevaluasi karya seni atau karya tulisan yang saya lakukan atau yang saya tuliskan adalah dengan cara meminta feedback dari pembaca atau meminta timbal balik dari pembaca. Apakah mereka mendapatkan jawaban dari keresahan mereka setelah membaca buku saya atau tidak, atau misalnya saya meminta kepada mereka tentang apa sih yang harus saya perbaiki dari tulisan yang saya tuliskan untuk saya revisi atau bisa jadikan acuan ke depannya ketika saya menulis kembali. Tipsnya adalah ketika kita ingin menuliskan sebuah buku yang baik atau buku yang berkualitas, maka jadilah pembaca yang berkualitas juga. Karena saya selalu beranggapan bahwasanya apa yang kita tuliskan itu hasil daripada apa yang kita jadikan tabungan kosakata kita. Jadi semakin kita banyak menabung kosakata, semakin banyak kita menuliskan hal-hal yang berkualitas. Jadi tipsnya jadi pembaca yang berkualitas. Yang ingin saya capai 2 tahun ke depan, tentunya saya ingin pencapaian giat literasi itu khususnya di seni tulis. Saya ingin go nasional lagi dan go internasional. Yang saya akan sampaikan adalah kita selaku seniman, mari kita memberikan porsi waktu kita yang secara khusus untuk memberikan edukasi dan campaign kepada generasi muda hari ini. Jadi jangan kita memberikan sisa-sisa waktu kita sebagai seorang seniman untuk memberikan edukasi. Jadi memang kita ini sebagai seniman harus memiliki waktu khusus. Dari 24 jam itu berapa porsi waktu yang kita khususkan untuk memberikan edukasi dan campaign tentang seni dalam generasi muda hari ini. Oke, bagaimana cara mempertahankan? Tentunya dengan cara banyak evaluasi dengan tulisan-tulisan atau buku yang sudah saya tuliskan. Kemudian tentunya saya harus belajar lagi dengan cara membaca karya-karya buku dari orang lain. Jadi itu cara saya mempertahankan. Perkembangan seni, kalau konteks di Kalimantan Utara khususnya di seni sastra atau seni tulis, kita harus patut berbangga karena dari 38 provinsi indeks kegemaran membaca kita di Kalimantan Utara itu kita berada pada urutan ke-6. Jadi dari 38 provinsi kita termasuk daripada top 10. Jadi 10 terbaik dari indeks kegemaran membaca di Indonesia. Harapan saya tentunya adalah kita bisa untuk senantiasa berkolaborasi dan tidak menjadikan peningkatan kualitas dan peningkatan mutu seni di Kalimantan Utara bukan hanya berada di pundak kita atau bukan hanya berada di tugas kita, tetapi kita harapannya mampu untuk senantiasa bersinergi, mampu untuk senantiasa berkolaborasi dimanapun kita berada, entah di Tarakan, Tanjung, Malino, KTT, dan sebagainya. Hal tersulit tentunya mempertahankan kualitas kita. Jadi jangan sampai satu buku yang sudah kita tuliskan atau satu seni atau satu karya yang sudah kita tampilkan itu yang awalnya berkualitas, nanti di seni atau karya selanjutnya ternyata lebih buruk ketimbang karya yang sebelumnya. Jadi itu hal tersulit adalah mempertahankan kualitas atau ciri khas kita dari setiap karya-karya yang sudah kita buat.
Sangat banyak sekali. Jadi sangat banyak sekali. Salah satunya adalah personal branding kita akan lebih ter-up. Kemudian kita memiliki networking atau jaringan yang lebih banyak ketimbang kita tidak menjadi seorang seniman. Apa ya? Pertama saya patut bersyukur karena menjadi bagian daripada UPT Taman Budaya, dan itu dimulai pada tahun 2021 yang dinunukan ya. Nah, dinunukan, dan ternyata itu membuka mata saya, ternyata ada banyak pelaku-pelaku seniman atau ada banyak pelaku-pelaku di Kalimantan Utara itu yang ternyata belum terekspos dan kita belum saling mengenal, dan UPT Taman Budaya itu ternyata menjadi jalan atau wadah untuk kita menjalin silaturahmi. Oh, ternyata kita banyak nih, dan kita ternyata mampu untuk berkolaborasi satu sama lain, sehingga saya selalu berharap siapapun yang ada di UPT Taman Budaya senantiasa diberikan kesehatan, kemudian diberikan ke lapangan waktu untuk senantiasa menciptakan atau membuat terobosan-terobosan program yang senantiasa bersinergi dengan seniman-seniman yang ada di Kalimantan Utara. Sehingga terakhir untuk kita para seniman yang ada di Kalimantan Utara, ya tentunya kita harus senantiasa bersinergi dengan UPT Taman Budaya, sehingga kerja-kerja daripada seni ini tidak hanya dibebankan di UPT Taman Budaya, tetapi kita sama-sama nih menjadi bagian-bagian yang stand up untuk bersama-sama berkolaborasi dan sama-sama berbuat dengan UPT Taman Budaya. Terima kasih.